Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Fajri Janwarkei dari kelas Manajemen H. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari UAS mata kuliah Matematika. Slide nomor 1, diketahui P-nya itu sama dengan 48 juta. Selanjutnya I atau tingkat bunga per tahunnya itu adalah 10% per tahun. Kita ubah ke bentuk desimal, jadinya 0,1. Dan N-nya adalah karena yang di soal tadi itu dari tahun 2017 sampai tahun 2025, maka N-nya di sini adalah 8 tahun. Ditanya F ke 8. Penyelesaiannya Fn sama dengan P 1 tambah I pangkat N. F8 sama dengan, kita langsung masukkan nilainya. Nilai P tadi itu adalah 48 juta. Lalu 1 ditambah tingkat bunganya adalah 0,1 pangkat 8. Langsung 48 juta. Kita operasikan ini, 1 tambah 0,1 hasilnya adalah 1,1 pangkat 8. Selanjutnya 48 juta. Nah, ini langsung kita operasikan 1,1 pangkat 8 hasilnya adalah 2,1435881. Nah, selanjutnya kita kalikan 48 juta dikali 2,1435881. Hasilnya adalah 122.262,88 rupiah. Nah, lalu selanjutnya itu pendapatan bunga majemuk adalah, kita masukkan nilai ini 122.892.262,88 rupiah dikurang dengan nilai awal tadi, yaitu 48 juta. Maka hasil yang didapat adalah 54.492.262,88 rupiah. Nah, kita buktikan menggunakan tabel. Sini saya sudah membuat tabel untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini tabel dengan ada kolom tahun, nilai awal, pendapatan bunga, dan nilai akhir masa datang. Tahun pertama, nah nilai awalnya itu 48 juta. Di sini kita kalikan dengan suku bunganya yaitu 0,1, akan didapatkan hasil 4.800.000. Nah, untuk mencari nilai akhir masa datangnya, kita tambahkan nilai awal dengan pendapatan bunga, itu 48 juta ditambah 4.800.000, hasilnya adalah 52.800.000. Nah, nilai akhir masa datang ini akan menjadi nilai awal di tahun kedua. Kita masukkan 52.800.000, sama seperti cara yang di atas, kita kalikan dengan suku bunganya 0,1.
Sini 0,1 dikali 0,1, maka hasilnya yang didapat adalah 5.280.000. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan nilai ini, kita tambahkan nilai awal dengan pendapatan bunga, maka hasilnya adalah 58.080.000. Caranya sama, kita lakukan terus sampai nilai ke-8. Ini saya langsung buktikan, ini nilainya sama dengan yang ini, yang perhitungan ini. Jadi, dan juga ini nilai pendapatan bunga majemuk sama dengan hasil pendapatan bunga ini. Dijumlahkan nilainya adalah 54.892.262,88 rupiah. Maka hasil ini sudah benar. Selanjutnya soal nomor 2. Keseimbangan pasar. Nah, diketahui di sini adalah quantity demand sama dengan quantity supply. Quantity demand-nya adalah 40 kurang P, dan quantity supply-nya adalah 4P kurang 50. Nah, karena nilai ini tidak bisa dioperasikan, maka nilai 50 ini kita pindahkan ruas, maka nilainya akan menjadi positif. Langsung saja kita tulis 40 ditambah 50, dan P-nya di sini min menjadi positif, 4P ditambah P. Nah, langsung saja dijumlahkan, 40 tambah 50 adalah 90, dan 4P tambah P yaitu 5P. Nah, karena kita mencari nilai P di sini, 5-nya kita pindahkan ruas, jadi 90 per 5 sama dengan P. 90 dibagi 5 hasilnya ada 18. P sama dengan 18. Nah, langsung kita substitusikan nilai P, disubstitusikan ke persamaan Q sama dengan 40 kurang P. Nah, nilai P 18 ini kita masukkan jadi 40 kurang 18. Hasilnya adalah Q sama dengan 22. Nah, selanjutnya jumlah harga. Jadi jumlah harga dan harga keseimbangan pasar atau E yaitu 22,18. Nah, selanjutnya kita mencari titik potong QP untuk persamaan QD sama dengan 40 kurang P. Nah, langsung jika P sama dengan 0, maka kita tulis dulu di sini QD sama dengan 40 kurang P. Nah, jika P sama dengan 0, langsung saja kita substitusikan nilai 0 di sini 0. Maka hasil QD adalah 40. Sudah digaris di sini. Jika Q
Q sama dengan 0, maka langsung 40 kurang P. Di sini langsung karena Q-nya ada 0, di sini 0. 40 kurang P. P-nya kita pindahkan ruas jadi positif, dia 40. Nah, maka titik koordinat untuk nilai untuk yang di sini adalah 40,0. Ini titik koordinatnya, dan yang di sini 0,40. Baik, selanjutnya itu mencari titik potong persamaan QS sama dengan 4P kurang 50. Langsung kita tuliskan di sini, jika P sama dengan 0, maka Q 4, karena P-nya 0, di sini 0 kurang 50. Q sama dengan 4 kali 0 hasilnya adalah 0 kurang 50. Q hasilnya adalah min 50. Nah, yang kedua, jika nilai Q sama dengan 0, maka Q 4P kurang 50. Nah, Q-nya 0, 4P kurang 50. Lalu 4P ini kita pindahkan ruas jadi min 4P sama dengan min 50. Nah, ini kita mencari nilai P, jadinya 4-nya kita pindahkan ruas jadi min 50 dibagi min 4. Hasilnya yang didapat adalah 12,5. Maka yang di sini titik koordinatnya itu adalah min 50,0. Yang di sini titik koordinatnya 0,12,5. Nah, untuk menggambar tabel, kita tuliskan dulu tadi titik-titik yang telah ditemukan. Yang pertama itu adalah titik E-nya Q P. Titik E-nya itu 22,18. Lalu untuk persamaan QD 40P, titik potong itu titik potong sumbu Q-nya adalah 40,0. Sumbu P itu dia 0,4. Nah, untuk persamaan QS sama dengan 40 kurang P ini, QS 4P kurang 50. Nah, titik potong sumbu Q itu min 50,0. Dan untuk sumbu P adalah 0,12,5. Nah, di sini saya sudah membuat grafik. Di sini ada titik dari persamaan QD, titik potong sumbu Q, yaitu 0 ke 40. Nah, di sini. Lalu untuk sumbu P-nya 0,40 di sini. Maka ditarik garis seperti ini. Tarik. Lalu yang selanjutnya untuk persamaan QS, titik potong sumbu Q-nya itu min 50 per 0 sini. Lalu untuk sumbu P-nya itu 12,5 di sini.
Jadi kita tarik garis, maka akan terbentuk seperti ini. Dan yang di sini ini jangan lupa tadi itu adalah titik keseimbangan pasarnya. Nah, dia akan bertemu, mereka akan bertemu di sini. Maka jadilah grafik persamaan linear ini. Untuk soal nomor 3, diketahui P awalnya, diketahui harga awalnya itu adalah 400. Lalu kuantiti atau banyaknya barang awal itu 40. Harga kedua, harga setelah ini adalah 350 dan kuantiti keduanya itu adalah 60. Ditanya fungsi linearnya. Baik, langsung penyelesaian. Untuk mencari fungsi linear, maka rumusnya adalah P kurang P1, P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1, Q2 kurang Q1. Langsung kita substitusikan nilainya, karena P tidak ada, langsung kita tulis di sini P. P1-nya adalah 400, P2-nya 350 dikurang dengan P1 400. Nah, sudah. Nah, di sini Q kita tuliskan Q1 adalah 40, Q2-nya adalah 60 dikurang dengan Q1 40. Nah, kita operasikan yang bilangan yang bisa dioperasikan ini 400 per 350 dikurang 400, hasilnya adalah min 50. Sini Q40, 60 kurang 40 adalah 20. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah tidak bisa lagi kita operasikan, maka kita akan kali silang. Min 50 dikalikan dengan Q kurang 40 sama dengan di sini 20 dikalikan dengan P kurang 400. Nah, kita kalikan ke dalam min 50. Min 50 dikali Q, hasilnya adalah min 50 Q. Min 50 dikali min 40, hasilnya adalah positif 2000. Hasilnya positif karena sama-sama tanda negatif. Lalu di sini 20 dikalikan P adalah 20 P. 20 dikali dengan min 400, hasilnya akan jadi negatif 8000. Nah, sudah nih. Sini kita pindahkan 2000 ini, nilai 2000 ini ke kanan karena tidak bisa dioperasikan dengan min 50 Q, maka min 50 Q sama dengan 20 P kurang 8000. 2000 nya tadi karena pindah ruas jadi min, jadi 2000, min 2000. Nah, teruskan lagi sini min 50 Q sama dengan 20 P min 8000 dikurang 2000, hasilnya adalah min 10.000. Karena kita akan mencari nilai Q, maka min 50 ini kita pindahkan ruas jadi seperti ini. 10 P kurang 10.000
dibagi, karena di sini kan adalah operasi perkalian, maka 50 ini dibagi jadi operasi pembagian. Maka kita dapatkan hasilnya adalah min 50 dibagi dengan 20 dibagi dengan min 50, hasilnya adalah min 0,4 P, dan min 10.000 dibagi dengan min 50, hasilnya adalah 200, min 200. Mohon maaf, hasilnya adalah positif 200. Nah, lalu kita ubah ke persamaan awalnya. Jadi di sini adalah 200 dikurang 0,4 P. Nah, karena kita akan membuat grafik, di sini pasti tentu saja kita akan mencari titik potong. Seperti biasa, jika P sama dengan 0, maka di sini yang kita masukkan tadi adalah persamaan yang telah kita dapat tadi, yaitu Q sama dengan 200 kurang 0,4 P. P-nya jadi 0. Jadi di sini 0,4 kali kan dengan 0. Nah, lalu akan didapatkan hasilnya, karena dikalikan dengan 0 sudah pasti hasilnya akan 0. Jadi di sini adalah 200. Nah, selanjutnya kita mencari ini jika Q sama dengan 0, maka kita masukkan lagi persamaan 200 kurang 0,4 P. Q-nya 0, maka 0 sama dengan 200 kurang 0,4 P. Nah, karena mencari titik potong P, maka P-nya kita pindahkan 0,4 P-nya kita pindahkan ruas, jadi positif ya. Sini 200. Nah, di sini kita pindahkan lagi 0,4-nya. Jadi di sini ada, karena di sini perkalian, maka di sini dia jadi pembagi. Maka hasilnya adalah 500. Ya, titik koordinatnya di sini 200,0, dan di sini titik koordinatnya adalah 0,500. Nah, kita tuliskan lagi yang tadi, yang titik-titik yang telah kita cari. Nah, ini menurut soal kan tadi titik A yaitu Q1, P1 itu adalah 40 dan 400. Titik B, Q2 dan P2 itu adalah 60 dan 150. Titik potong sumbu Q adalah 200,0, dan titik potong sumbu P adalah 0,500. Di sini saya sudah membuat tabel. Nah, di sini ini adalah titik A, 40 dengan 400. Ini titik A. Tandakan di sini. Lalu titik B 60, kita tarik garis 60 di sini, dengan P-nya adalah 350. Ini adalah titik B. Titik potong sumbu Q 200 di sini, dan titik potong sumbu P adalah 500. Maka jika ditarik garis, kurvanya akan berbentuk seperti ini. Dan yang kedua adalah D5. Penyelesaiannya, untuk yang pertama, S5 itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 S ya. Nah, kita langsung substitusikan nilainya 20 juta dikali dengan 1,15
pangkat 5 dikurang 1. Saya geser sedikit di sini ya, tidak cukup. Nah, di sini 20 juta kali dengan langsung kita operasikan ini 1,15. Ini 5 kurang 1, 5 kurang 1 adalah 4. Maka di sini 1,15 pangkat 4 hasilnya adalah 1,749000625. Langsung saja kita kali 20 juta kali 1,749000625. Hasilnya adalah 34.980.110. Oh my God. Maaf. Nah, jadi jumlah penduduk kota pada tahun 2005 adalah 20 jiwa. Nah, ini ya. Ini adalah jumlah penduduknya pada tahun 2005. Mohon maaf sepertinya teman. Nah, lanjut untuk yang kedua, sini saya taruh maaf. B sama dengan D. D5 sama dengan, ini rumusnya A 1 kurang R pangkat N kurung per 1 kurang R. Langsung substitusikan nilai. A nya adalah 20 juta. Di sini 1 kurang R nya tadi adalah 1,15. Pangkatnya adalah 5 kurung per 1 dikurang 1,15. Sini 20 juta 1 juta. Nah, kita ini 1,15 pangkat 5. Nah, maka hasilnya akan didapatkan 1 kurang 2,0135719 per pernya kita kurangkan juga, ini tadi 1 kurang 1,15, maka hasilnya di sini min 0,15. Lalu sama dengan 20 juta. Nah, yang selanjutnya kita operasikan yaitu ini 1 kurang ini, maka hasilnya yang didapatkan adalah min 1,01135719 per min 0,15. Kita tulis lagi 20 juta. Kita bagi angka ini, min 1,01135719 dibagi min 0,15, maka hasilnya adalah 6,74238127. Nah, di sini terakhir kita kalikan, maka akan didapat 34.447.625. Nah, jadi jumlah penduduk pada tahun 2000 sampai 2005 adalah 1.340.847.625 jiwa.
Maaf tidak kelihatan ya. Oke. Nomor 5, diketahui harga jual atau price-nya adalah 11.000. Fixed cost-nya 300.000 dan variable cost-nya adalah 9.000. Oke, langsung yang ditanya ini adalah Q quantity BEP. Langsung dikerjakan di sini ya. Q BEP sama dengan, rumusnya adalah fixed cost per P kurang price kurang variable cost. Langsung substitusikan nilainya. Fixed cost-nya adalah 300.000, price-nya 11.000 dan variable cost-nya 9.000. Yang pertama kali dioperasikan ini adalah yang di bawah ini kan, 11.000 kurang 9.000 hasilnya adalah 2.000. Tulis dulu di sini 300.000 per 2.000. Lalu 300.000 dibagi 2.000, maka akan didapatkan 150. Ini sudah karena yang ditanya ini adalah berapa unitnya, di sini tertulis kilogram ya, sesuai dengan soal. Dan lalu laba operasi. Nah, ini ditanya saat atau berapa laba yang didapatkan saat kuantitinya itu 150 kg. Langsung masukkan rumus, itu laba operasi sama dengan total revenue dikurang total cost. Total revenue itu terdiri dari price, di sini tulis saja price dan quantity. Total cost itu ada fixed cost tambah variable cost dikali quantity. Saya agak geser sedikit sini agar cukup nantinya. Price-nya tadi adalah 11.000. 11.000 dikali kuantitinya. Kuantitinya yang diketahui di soal adalah 150 kg. Masukkan ke dalam rumus ini dikali, jangan lupa dalam kolom 150 kurang fixed cost. Fixed cost-nya adalah 300.000 ditambah variable cost-nya 9.000. Nah, lalu dikali dengan kuantitinya itu adalah 150 kg. Langsung dioperasikan 11.000 dikali 150 hasilnya ada 1.650.000. Nah, ini juga pertama-tama yang harus dikalikan ini yang perkalian ya. Yang harus dioperasikan itu perkalian. 9.000 dikali 150. Lalu ditambahkan dengan 300, hasilnya juga 1.650.000. Nah, ini hasilnya. Jadi hasilnya dari ini adalah, dari laba operasi ini 0. Maka keuntungan yang didapat saat kuantiti 150 kg itu adalah 0. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.